Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Safitri Ekawati, di usia 50-an tahun, ia mengalami stroke akibat hipertensi dan kolesterol yang tidak terkontrol. Dan kisahnya ini penting untuk jadi pelajaran bagi kita semua. Dulunya, banyak kegiatan sehari-hari yang dilakoni Ibu Fitri tanpa memperhatikan pola makan. Dan pada tahun 2018, ia mulai didiagnosis mengidap hipertensi. Namun obatnya tidak diminum rutin. Pola hidupnya pun tidak berubah. Hingga awal tahun 2024, stroke datang tanpa diduga. Saat maghrib, mendadak tubuh sebelah kanannya lemas dan tensi naik hingga 240/130. Mau sholat, bangun dari tempat tidur, jatuhnya tapi di kasur, lemah di sebelah kanan, itu ada guling, saya pegang, jatuh. Ada HP, saya pegang, jatuh. Saya teriak-teriak, sampai di rumah sakit saya langsung ke ruang IGD. Alhamdulillah semua saya ingat, cuma saya tangan sebelah kanan ini semua sudah tidak bisa digerakin. Lantas apakah Anda juga punya pola hidup yang serupa dengan Ibu Fitri? Simak kisah lengkapnya dan temukan solusi tepat untuk mencegah stroke hanya di Go Healthy. Hai pemirsa, saya bersama dua sahabat saya, praktisi kesehatan, ada Mas Boy Abidin dan juga Mas Yohanes, akan memberikan informasi kesehatan kepada Anda. Ya, jadi simak baik-baik. Pemirsa, pernah nggak Anda terbayang di suatu hari yang normal, biasa-biasa saja, tiba-tiba Anda nggak bisa gerak, nggak bisa bicara, nggak ingat apa-apa, dan keesokan hari Anda untuk hal paling sederhana pun harus butuh bantuan orang lain. Yes, Anda terkena stroke, artinya itu ya. Hidup bisa dipastikan terasa terhenti, merasa menyesal, ya Anda menjadi beban buat orang-orang di sekitar Anda. Ini adalah sebuah resiko yang dihadapi oleh para penderita stroke, penyakit mengerikan yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Padahal kalau kita pikir, semua bisa dicegah kalau kita melaksanakan pola hidup sehat. Ya, jadi mari kita belajar hari ini di Go Healthy dari narasumber yang pernah terkena stroke ya, dan sekarang lagi berusaha untuk kembali pulih ya. Di Go Healthy, cara tepat untuk hidup sehat. Bersama saya ada Ibu Fitri. Bu Fitri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Semangat untuk sembuh ya Bu. Semangat. Tepuk tangan dulu Bu. Ini bisa. Kondisi saat ini gimana Bu Fitri? Alhamdulillah enak kan. Enakan? Iya, udah membaik ya? Udah membaik, ya? Cuma ya masih ada sisa-sisa sedikit. Oke, sisanya apa aja yang masih ada? Ini bahu. Masih. Tangan artinya ya? Tangan iya. Menggenggam bisa Bu? Menggenggam bisa, tapi ini jempol masih suka begini. Kadang nggak bisa balik lagi nggak ya? bisa, tuh susah balik. Ya, kalau ngangkat tangan bisa? Angkat tangan bisa, bisa. di sini. Jalan kaki udah bisa? Masih pincang. Masih pincang. Butuh bantuan tongkat atau enggak? Butuh. Kadang. Masih butuh bantuan tongkat. Iya. Oke. Ibu, berarti udah berapa lama dengan kondisi stroke ini? 1,5 tahun. 1,5 tahun yang seperti apa yang Ibu rasakan? Mentalnya terganggu, Pak. Mentalnya terganggu kenapa? Sering nangis. Saya yang dulunya aktif, tiba-tiba saya harus diam di rumah. Terus suka merasa tersinggung. Oh, lebih Ada, sensitif. iya sensitif. Iya. Tersinggung terus marah? Marah. Atau disimpan sendiri? Disimpan. Ibu tahu nggak kenapa Ibu marah? Tersinggung kenapa? Ya kalau kena stroke itu kalau ada yang ngomong menyindir sedikit pasti tersinggung. Padahal mungkin maksudnya nggak Maksudnya baik, misalnya dilarang mama jangan makan ini atau mama jam segini udah waktunya mandi. Marah ibunya. Nanti dulu Iya, gitu. iya, Jadi iya. padahal itu anak bagus, cuman Iya, hatinya ya. Keterimanya beda sama kita ya. Iya beda sama kita yang sakit. Iya, Bu. Ibu sekarang mau bilang terima kasih sama siapa, mau minta dukungan dan doa sama siapa, silahkan Ibu sapa, suami, anak, keluarga, tetangga. Minta dukungan dan doa supaya Ibu bisa kembali sembuh. Silahkan Bu Fitri. Hai, saya Ibu Fitri, saya minta dukungan dan terima kasih buat suami saya, buat anak-anak yang selalu menyemangati saya.
Tanpa dukungan anak-anak dan suami, saya tidak seperti ini. Suami saya terutama dan anak-anak. Siapa namanya suaminya? Bapak Aswan. Bilang dong Bapak Aswan itu. Papa, Mama ada di Metro TV. Kita lihat bagaimana tadi cerita atau yang disampaikan oleh Bu Fitri, pengalaman kondisi orang-orang penderita stroke. Ya, jadi orang penderita stroke ini seperti itulah. Coba tadi Ibu jadi ceritanya ini sekarang dari sisi emosi Ibu lebih sensitif. Iya, sensitif. Kemudian dari aktivitas Tidak bisa berkurang. beraktivitas. Yes, jadi ini dua-duanya saling berkaitan ya. Yang biasanya Ibu sibuk, Ibu aktif, Lumpuh semuanya. semua lumpuh. Iya. Kemudian berdampak pada emosi. Pada emosi. Kenapa saya begini? Ya Allah, kenapa saya jadi seperti ini? Iya, gitu. iya. Yes. Saya Tapi Ibu masih ingin kan membaik atau Masih. ingin pulih kembali kan? Bu, ya? masih harus. Harus. Ibu tensi tertinggi pernah berapa? Itu 240 per 130 pas serangan itu. Ibu pernah lakukan pemeriksaan secara berkala atau tekanan darah? Enggak pernah. Nggak pernah. Enggak pernah. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan baru saja sebelum dilakukan pengambilan gambar, faktor resiko struknya masih ada, Bu, yaitu tekanan darah. Tekanan darah dari Ibu Fitri ini 160 per 70. Waduh. Ini masih tinggi, Bu, karena kita harapkan 120 per 80, Bu, untuk nilai normalnya. Nah, dengan Ibu rutin minum obat dan tensinya ini masih tinggi, berarti ada faktor-faktor yang masih menyebabkan tingginya tensi. Dan perlu Ibu ketahui bahwa faktor ini belum terkendali, maka ada kemungkinan terjadinya stroke berulang. Dan tadi Mas Boy sudah mengatakan ketika terjadi stroke yang berikutnya, kelumpuhan atau gejala sisanya makin berat. Bu, tadi waktu Ibu tensinya 240, itu apa yang dilakukan dengan kondisi tensi setinggi itu, Bu? Artinya Ibu segera langsung ke rumah sakit atau bagaimana, Bu? Langsung ke rumah sakit. Tapi terlebih dahulu saya ke klinik. Ke klinik, di klinik saya dikasih obat yang di bawah lidah. Oke. Nah, baru langsung saya dibawa ke rumah sakit. Kata Jaraknya dokter, berapa lama, berapa jam? nggak ada 1 jam, Dok. Tapi dia di perjalanan ya 1 jam deh sampai di sana. Ya, jadi itu ada yang mengasih tahu atau memberitahu bahwa Ibu harus segera. Ada yang memberitahu. Ada ibu ustazah depan rumah. Saya minta tolong sama dia. Dia memberitahu, ayo ini gejala stroke. Langsung bawa ke rumah sakit. Bagus, Ibu ustazahnya bagus tuh. Yes. Karena ibunya kena stroke, lambat dibawa ke rumah sakit sampai sekarang lumpuh. Gejala stroke, ya, jadi gejala stroke itu mulai dari adanya tekanan darah tinggi itu kalau dilakukan pemeriksaan, tapi terlihat adanya bagian wajah yang tidak simetris, ya, kemudian bicara menjadi rero, ya, tidak bisa bicara dengan jelas. Kemudian ada kelumpuhan pada anggota gerak tangan dan kaki. Kalau ada gejala seperti itu, maka segera mungkin, ya, seperti apa yang dilakukan oleh Bu Fitri, segera mungkin, ya, jadi kita punya durasi waktu itu paling tidak 4,5 jam. Ini golden period untuk segera dilakukan penanganan di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kelumpuhan yang lebih parah. Terlambat 1 menit saja itu terjadi kerusakan 1,9 juta sel di otak kita. Bayangkan, ya, dalam waktu yang cukup lama tadi, ya, bermenit-menit, berjam-jam atau lebih dari 4,5 jam tadi, berapa banyak kerusakan sel-sel di otak kita yang akan berdampak pada kualitas kehidupan kita. Saya yakin stroke ini adalah penyakit yang berat ya, Bu, ya. Iya. Tiba-tiba hidup Ibu langsung berubah. Asalnya dulu mandiri kemana-mana sendiri, sekarang buat hal paling sederhana aja masih butuh bantuan ya. Betul. Makan masih butuh bantuan, Bu. Awal dia masih bantuan. Awal masih butuh, sekarang udah enggak ya, udah sekarang bisa ya. udah enggak. Ke kamar mandi? Pakai bantuan awalnya, sekarang sudah Sekarang udah enggak. ya. Kami boleh melihat Ibu jalan seperti apa sekarang? Coba, hati-hati, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kanan berat ya, Bu, ya? Iya. Ya, kanan Masih tertinggal. merasa limbung, Bu? Masih kurang keseimbangannya. Oke, masih. cukup Ibu kembali lagi. Oh iya. Masih kayak nggak pede gitu ya, Bu, ya? Iya. Masih nggak jejek gitu ya? Iya. Ibu kalau misalnya dikasih solusi, saran, nasihat sama Mas Boy mau diikutin nggak? Mau. Nah, yang Ibu Fitri harus lakukan yang pertama adalah pola hidup sehat, kemudian kontrol rutin ke dokter, kemudian melakukan anjuran dokter ya, Bu, ya, dan menambahkan upaya yaitu dengan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Digunakannya pada pergelangan tangan sebelah kiri seperti yang Kang Ronald gunakan.
Nah, masalah pertama yang Ibu harus kendalikan adalah tensi yang tinggi ya Bu ya. Karena ini adalah faktor resiko terjadinya stroke. Kalau kita berbicara tentang tensi tinggi, ini erat kaitannya dengan kesehatan pembuluh darah yang berujung pada produksi nitrik oxide. Nah, nitrik oxide ini normalnya diproduksi di dinding dalam pembuluh darah dan ketika diproduksi akan dialirkan ke seluruh pembuluh darah. Tetapi sayangnya ketika usia bertambah dengan pola hidup tidak sehat, paparan radikal bebas, produksi dari nitrik oxide ini akan berkurang. Ketika nitrik oxide berkurang, maka pembuluh darah akan lebih kaku, mudah terjadinya sumbatan pada pembuluh darah. Kemudian dampaknya apa? Ketika nitrik oxide berkurang, tekanan darahnya makin naik. Kemudian kerja jantungnya akan lebih berat dan aliran darahnya menjadi tidak lancar. Nah, ketika Anda menggunakan teknologi laser, maka nitrik oxide ini akan diproduksi lebih banyak. Hasilnya adalah pembuluh darah akan lebih lentur, akan lebih lebar ya, dan dampaknya tekanan darah akan lebih terkendali. Ketika tekanan darah lebih terkendali, kerja jantung makin membaik. Ya, tadi yang dijelaskan Mas Jo adalah masalah kualitas daripada dinding pembuluh darah. Nah, yang perlu diperhatikan lagi pemirsa dan juga Bu Fitri adalah kualitas darah itu sendiri. Tadi kan Ibu katakan Ibu mengalami stroke karena ada penyumbatan. Artinya ini terjadi ada masalah pada kualitas darahnya yang kental yang menyebabkan kemudian darah itu bergumpal. Ibu cerita juga bahwa kadar kolesterolnya angkanya di atas normal. Berapa kolesterolnya Ibu? 220. 220. Gula darahnya? Gula darah waktu kena 140. Oke, gula darah masih terkendali, normal. tapi artinya tensi yang tinggi, kemudian kolesterol yang tinggi, ini berisiko untuk terjadi masalah pada kekentalan darahnya. Darah yang kental yang kemudian timbullah suatu gumpalan yang kita sebut atau dikenal dengan trombus, ya. Dan kalau kita lihat sel-sel darah merah, sel-sel darah yang menggumpal ini akan berisiko untuk terjadinya masalah pada aliran darah. Penggumpalan ini bisa dicegah supaya tidak menggumpal dengan apa? Ada dengan bantuan teknologi, ya kita sebut dengan teknologi laser. Jadi menggunakan low level laser terapi, dia akan menguraikan ya darah-darah yang menggumpal ini, kemudian mencegah untuk tidak terjadi penggumpalan kembali. Jadi untuk siapapun Anda, berapapun usia Anda, apapun aktivitas Anda, lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kalau memang diketahui ada masalah dengan kekentalan darah Anda, segera perbaiki dan kemudian bisa lengkapi dengan teknologi laser. Harapannya kualitas darah Anda baik dan kualitas hidup Anda menjadi lebih baik pula. Jaga kesehatan, tingkatkan kesehatan dengan menggunakan AccuLaser dari Gogomol. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Nah, AccuLaser ini punya spesifikasi 14 titik sinar terapi. Ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan secara rutin juga disiplin dan konsisten ya. AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka hipertensi, kolesterol, diabetes, dan asam urat yang tinggi. Harapannya jangan kena komplikasi atau serangan yang berulang. Apakah stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan komplikasi lainnya. Nah, cara mendapatkannya pemirsa mudah sekali. Silakan Anda hubungi nomor call center Gogomol yang ada di layar kaca. Ada ya? Hubungi sekarang juga atau boleh silakan Anda catat dulu atau difoto dulu, tapi pastikan ketika Anda menelepon nomornya sudah sesuai ya. Dan ingat, Gogomol tidak melaksanakan atau mengadakan event-event dan tidak membuka cabang di tempat lain. Jadi hati-hati, jangan terbuai dan waspada jika ada promo-promo yang mengatasnamakan Gogomol. Ingat ya pemirsa, AccuLaser atau dokter laser yang resmi, asli, bermanfaat, dan bergaransi hanya bisa Anda dapatkan di nomor yang ada di layar kaca. Hubungi sekarang atau boleh Anda juga langsung datang ke cafe showroom Gogomol yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Jadi pemirsa, mari jaga kesehatan, pastikan darah dan pembuluh darah Anda dalam keadaan baik, take action ya. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Go! Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan.
bersenang, atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Masih membahas mengenai stroke pemirsa, sekarang kami akan menyajikan fakta kepada Anda bahwa 1 dari 3 orang mengalami peringatan, dalam tanda kutip, sebelum terserang stroke. Nah, peringatannya seperti apa aja Mas Boy? Ya, jadi kalau kita bicara peringatan, ya sebenarnya kalau di jurnal-jurnal dikatakan bahwa stroke ini memang suatu kondisi yang terjadinya tiba-tiba, ya tanpa didahului atau tanpa ada gejala atau tanda-tanda apapun. Tapi berdasarkan beberapa penelitian, ternyata ada yang kita sebut sebagai transient ischemic attack. Jadi suatu kondisi di mana ini terjadi jauh sebelum stroke itu terjadi, ya. Jadi memang sudah ada masalah dengan kualitas darahnya, sudah ada masalah dengan aliran darah yang ada di otak. Jadi ada sebagian bagian dari pembuluh darah yang kemudian mengganggu fungsi otak sehingga timbullah gejala atau peringatan tadi. Jadi peringatannya sebenarnya hampir sama seperti yang terjadi pada stroke yang sesungguhnya. Ya, jadi tadi Bu Fitri kan mengatakan dia ada rasanya seperti nggak enak ya kepala. Jadi biasanya dimulai ada terjadi daya ingat kita menurun ya. Kemudian kita tidak bisa memahami orang ini lagi ngomong apa atau kita lagi di mana. Kemudian juga terjadi kelemahan atau kelumpuhan pada sebagian area di wajah kita. Ya, bicara rero, wajah miring, kemudian ada kelemahan kelumpuhan pada tangan dan kaki. Ya, kemudian pada pendengaran kita juga kadang-kadang kita tidak bisa mendengar dengan tidak bisa memahami, ya, mendengar tapi tidak bisa memahami. Dan peringatan ini sebenarnya terjadi hanya beberapa menit atau beberapa jam saja. Ya. Dan kemudian dia hilang, paling lama itu 24 jam. Setelah itu normal kembali. Nah, itu adalah suatu gejala atau suatu peringatan yang membuat kita harus hati-hati. Artinya ada masalah pada aliran darah di otak kita atau di otak Anda tersebut, ya. Dan ini harus segera dilakukan pemeriksaan, dilakukan evaluasi lebih lanjut. Jadi sekali lagi, jangan abaikan peringatan-peringatan yang terjadi sebelum terjadinya stroke yang sesungguhnya. Oke, terima kasih Mas Boy. Kembali ke kasusnya Ibu Fitri. Bu Fitri, Ibu tahu nggak kalau stroke bisa nyerang lagi? Bisa berulang? Tahu. Tahu ya? Ada contoh? Siapa? Ada. Siapa? Ada dari Pak Tarno, kan saya nonton juga itu. Oh, dari TV Pak Tarno. Pak Tarno juga Iya. teman saya sudah Iya. stroke kedua. 2 orang stroke kedua. Lebih parah nggak kondisinya? Lebih parah. Nah, Lebih bukan parah. menakut-nakuti apa yang terjadi kepada mereka bisa terjadi kepada Ibu. Ya Kalau Allah, Ibu tidak menjaga kesehatan. Mau nggak mau harus sekarang ya, nanti kita bahas ya. Aku mau nanya, makannya dulu Ibu gimana sih? makannya itu kalau pagi sarapannya itu jarang, tidak pernah nasi. Apa? Seperti gorengan, Enak, Ibu? kue-kue itu. Oke. Dan saya minum kopi, Kopinya pakai Kopi. gula, manis. kopi manis Setiap hari. setiap pagi. Bu Fitri, menopause tahun berapa? Sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun. Sudah 3 Di usia tahun. berapa itu? Usia 50. Di usia 50. Iya, sekarang kan Ya, jadi 53. ini merupakan satu faktor risiko ya. Jadi tiap wanita ini punya hormon namanya estrogen. Begitu dia masuk di usia pramenopause, usia menopause, hormon estrogennya dengan secara alami akan menurun. Dengan menurunnya hormon estrogen tersebut akan menyebabkan risiko terjadi masalah ya, penyakit jantung dan pembuluh darah ya. Bisa terjadi peningkatan kadar kolesterol, peningkatan kadar gula darah, peningkatan asam urat, ditambah juga peningkatan tekanan darah ya. Jadi ini merupakan faktor risiko. Artinya apa? Ini bisa dicegah kalau Anda menerapkan pola hidup sehat sejak muda atau sedini mungkin ya. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Kemudian untuk menjaga kualitas darah berdarah bisa dilengkapi dengan bantuan teknologi laser. Digunakan 2 kali sehari pemirsa ya. Malam hari ini gunanya untuk meningkatkan hormon melatonin yang kadarnya akan menurun dengan bertambahnya usia, dengan pola hidup yang tidak sehat, dengan banyaknya radikal bebas. Kemudian gunakan di pagi hari. Gunakan di pagi hari untuk meningkatkan hormon serotonin supaya tadi kita tetap bugar, tetap bisa produktif di saat kita harus beraktivitas ya. Dengan begitu maka kualitas hidup kita akan menjadi lebih baik. Dan kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah kerja dari metabolisme sel-sel di tubuh kita.
Ya, di tubuh kita ini ada namanya dapur energi, ya. Jadi dapur energi ini tujuannya adalah untuk merubah kolesterol, gula darah yang kita konsumsi, yang ada dalam aliran darah kita, dirubah menjadi energi. Nah, kita lihat teknologi laser ini kerjanya adalah mengaktifkan kembali sel-sel mitokondria. Jadi teknologi laser dengan low level laser terapinya ini kan digunakan di pergelangan tangan kiri. Kemudian dia menyasar kulit, kemudian menyasar ke arah pembuluh darah. Ada pembuluh darah nadi besar di pergelangan tangan kita. Kemudian dia akan mengoptimalkan sel-sel mitokondria. Ya, sel-sel mitokondria ini akan memanfaatkan kolesterol, gula, ya, dibantu dengan oksigen, dia akan dirubah menjadi energi. Jadi ada dua manfaat yang didapat di sana. Kolesterol, gula darah bisa terkendali kadarnya karena digunakan oleh dapur energi tersebut. Kemudian energi kita juga akan bertambah. Jadi kita lebih segar, lebih aktif, lebih bisa beraktivitas dengan bertenaga atau berenergi. Ya, jadi itu upaya-upaya yang kita lakukan. Ya, jadi nggak mau nih kalau khusus untuk wanita yang sudah masuk usia menopause biasanya menjadi lebih lemah, lebih malas untuk bergerak dan segala macam. Ya, dengan bantuan teknologi laser maka harapannya energinya akan terus bertambah dan kadar kolesterol serta gula darahnya bisa terkendali dengan baik dan tercegah dari masalah komplikasi. Tadi kan Mas Boy sudah menjelaskan bahwa manfaat dari teknologi laser adalah metabolismenya ditingkatkan, hormonnya juga ditingkatkan, kualitas darahnya juga ikut ditingkatkan ya Bu ya. Nah, ini ada satu ekstensi dari teknologi laser yaitu intranasal laser, digunakannya di rongga hidung. Jadi ketika digunakan di rongga hidung, ini pembuluh darah yang ada di area kepala, di otak juga ini akan dibantu dilancarkan dan dilebarkan. Nah, permasalahan ibu kan ada vertigo, kemudian ada stroke, di mana ada sumbatan di pembuluh darah otak. Ini akan dibantu dilancarkan, Bu, dilebarkan sehingga dapat membantu pada pemulihan kasus stroke dan mencegah stroke berulang. Kemudian karena aliran darahnya lancar, vertigo, migrain, kemudian sakit kepala dapat terbantu Bu pemulihannya. Kemudian tadi juga ada nitric oxide yang diproduksi di pembuluh darah. Ini akan bersifat neuroprotektor, melindungi sel-sel otak sehingga dapat mencegah terjadinya demensia atau kepikunan. Jadi intranasal ini adalah satu kesatuan dari teknologi laser yang ada di pergelangan tangan. Nah, pemirsa di rumah, apabila Anda sudah menggunakan teknologi laser, maka digunakan rutin sehari 2 kali disertai dengan penggunaan intranasal. Dan bagi Anda yang belum menggunakan teknologi laser, ayo take action sekarang juga. Ibu ingin kembali sehat, apakah Ibu siap untuk menjalankan pola hidup sehat, Bu? Siap. Apakah Ibu siap untuk menggunakan teknologi laser? Siap. Siap, alhamdulillah. Pemirsa, stroke memang penyakit yang berat ya, tapi bukan akhir dari segalanya, masih ada upaya yang bisa kita lakukan. Ingat, pemulihan setelah terkena stroke ini adalah sebuah lari maraton, bukan sprint. Perjalanannya panjang, berat, tapi kalau kita punya motivasi kuat untuk bangkit dan disiplin untuk mengendalikan faktor resiko, kita bisa mengembalikan kehidupan kita yang seperti dulu ya. Yuk gunakan alat kesehatan AccuLaser dari Gogomall. Alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Sudah teruji ya. Penggunaan rutin dari AccuLaser bisa membantu mengendalikan angka diabetes, hipertensi, kolesterol dan asam urat yang tinggi. Harapannya mencegah kita dari komplikasi stroke, serangan jantung atau yang berulang ya, atau juga gagal ginjal dan komplikasi lainnya. Nah, cara mendapatkannya pemirsa silakan Anda hubungi nomor call center Gogomall yang nomornya muncul dari tadi ya di layar kaca ya. Hubungi sekarang juga atau silakan Anda catat dulu atau foto dulu juga boleh. Tapi pastikan ketika Anda menghubungi nomornya sudah sesuai. Nah, penting buat diingat juga oleh Anda pemirsa kalau Gogomall tidak melaksanakan event dan tidak membuka cabang di tempat lain. Ya, jadi hati-hati jangan terbuai dan waspada jika ada promo yang mengatasnamakan Gogomall. Ingat ya, AccuLaser ataupun Dr. Laser yang resmi, asli, bermanfaat dan bergaransi sekali lagi hanya bisa Anda dapatkan melalui nomor yang ada di layar kaca. Atau silakan Anda langsung menghubungi cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Kami pamit, semoga pembicaraan ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat Anda menjaga kesehatan. Ya, take action sekarang juga gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya. Sekarang juga semangat hidup sehat. Tidur siang gitu, nggak tidur sih, datain anak saya yang keempat itu, tiba-tiba badan saya nggak berasa yang sebelah kiri, mau berjalan nggak bisa.
Katanya saya pecah pembuluh darah, tensi saya 180, pernya tinggi juga katanya. Perubahannya tidur lebih nyenyak, lebih semangat, lebih happy aja gitu. Sekarang udah bisa digerakkan. Tensi saya sekarang terkendali di angka 120-an per 79, 78. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.